سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmunya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kemarin kita sudah bahas jika kita sudah berusaha kan sedikit mengulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bihi wa bi asrabihi fid darin amin. Ma huwa al-Islam? Apa itu Islam? Al-Islam huwa ad-dinul ladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar fi ma'ashihim wa ma'adihim. Apa itu Islam? Islam itu adalah agama. Islam adalah agama yang datang dengannya itu Sayyidina Muhammad atau Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa agama itu datang? Untuk kebahagiaan manusia di dunia dan juga di akhirat. Juga berikutnya sudah kita bahas arkanul Islam, berapa rukun Islam itu. Arkanul Islam khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama bersyahadat atau meyakini bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa bulan Ramadan. Yang kelima pergi haji bagi yang mampu. Apa itu dua kalimat syahadat? Dua kalimat syahadat itu adalah artinya itu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Juga bawahnya apa makna atau apa arti dua kalimat syahadat? Arti atau makna dua kalimat syahadat itu adalah aku meyakini bahwasanya Allah adalah Esa, tunggal Esa. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang menyerupai Allah. Dan bahwasanya Tuhan kita atau Nabi Muhammad SAW adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian siapa yang lanjut baca? Perempuan coba. Malladzi yalzamu qabla shalah. Ayo perempuan siapa yang baca? Dah. Ayo. Malladzi yalzamu qabla shalah. Ya. Iya yang langsung. Terus? Ya. Ya. Terus yang lain coba disambung perempuan. Ayo, yang bisa baca mau apa? Jangan malu-malu.
Ini bukan baca Quran. Jadi kalau salah insya Allah dosa. Ayo. Pendek ini pendek kok. Ayo. Mahia. Al-istinja'u Tanzifu badan itu bil makan najas angin najas Anin ya. salah ya Terus yang lain coba ayo nggak apa-apa mahwalis tinja apa itu mahallil al-kharij bil ma'i hatta tansuba min najasa ya. Kemudian yang lain yang belakang atau siapa gitu coba Kita. kayaknya besok anak harus punya daftar list nama itu. Dia tinggal sebut ya. Ayo, semuanya belajar baca, kita belajar baca bareng-bareng. Nggak apa-apa. Jangan takut salah. Ayo, Maza. Nyampe kan? Maza tafalu, ayo siapa yang baca? Maza tafalu ida arada aradta ketika kalau kamu ingin aradta Baca ya, baca. Baca. Maza. Ya, terus nggak kencang juga nggak apa-apa, yang penting baca. Anta berpula. Mulai dari Arab tu. Yang dibaca. Uqaddimu memajukan. Uqaddimu. Rijlil. Ya. Waqulu. Khubuthi wal khabath. Ini bait-bait halaman. Minal. Dah cukup sampai situ dulu. Bait halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yalzamu qabla shalah. Doanya doa apa? Ma apa artinya ma? Alladzi yang. Oh. Ma apa alladzi yang yalzamu diharuskan. Ma apa alladzi yang yalzamu diharuskan. Qabla sebelum. Qabla sebelum as-salati salat. Ma apa alladzi yang yalzamu diharuskan qabla sebelum as-salati salat. Yalzamu qabla as-salati di atasnya udah ada, nggak perlu diartiin lagi. Yang diharuskan sebelum salat an-nazafatu bersih. An-nazafatu bersih. An-nazafatu bersih. Wa dan wal wudu'u dan berwudu. Wa dan al wudu berwudu. Wa satru itu menutup. Wa dan satru menutup. Al aurati aurat. Jadi kalau diartikan itu wasatrul aurati dan menutup aurat. Wastiqbalul kiblati dan istiqbal itu menghadap.
menghadap al-kiblati kiblat. Kalau kecepatan bilang ya. Oh iya. Ya oke guys. Maafin guys. Anda lanjutin lo. Waduhulu dan masuk. Duhul masuk. Waduhulu dan masuk. Al-wakti waktu. Nah, ulang dari awal ya. Malladzi yalzamu qabla sholati, apa yang diharuskan. Yalzamu diharuskan, qabla sebelum as-sholati sholat. Yalzamu diharuskan qabla sholati sebelum sholat itu an-nazafatu bersih. Wa dan al-wudu'u berwudu. Wa dan satru menutup al-aurati aurat. Wa istiqbalul kiblati, istiqbal itu menghadap dan menghadap al-kiblati kiblat. Wa dukhulul waqti dan masuk waktu. Kemudian bawahnya mahia, apa itu. Hiya itu bisa, itu garis miring adalah gitu. Apa dia, benar. Enak artinya apa? Ya, pakai itu aja dulu lah. Mahia, apa itu, an-nazafatu bersih. Mahia an-nazafatu, apa itu bersih. Bawahnya an-nazafatu bersih itu hiya adalah. Nah, hiya yang di bawah pakai adalah. An-nazafatu bersih itu hiya adalah. Kalau hiya yang di atas pakainya itu, hiya yang di bawah adalah. Al-istinja'u beristinja. Tulis saja beristinja. Kita habis nih. Habis lagi. Kalau nanti mau pesan kitabnya boleh ya, sama Haji Fahru. Kalau ada yang ini. Wa tanzifu, wa dan tanzif membersihkan. Tanzif membersihkan. Al-badani badan. Al-badani badan. Wa dan as-saubi pakaian. As-saubi pakaian. Wal makani dan tempat. Al makan tempat. Enggak nyata cok. Oh. Ani, an atau ani itu dari. An atau ani itu dari. An najasat, najis. Artinya harus dua, najis. Anin najasat, dari najis. Cepetan nggak? Perlu diulang nggak? Nah, ulang dah. Mahia an-nazafatu, apa itu bersih. An-nazafatu bersih itu hiya adalah al-istinja, beristinja. Wa tanziful badani dan membersihkan badan. Wa thawbi dan pakaian. Wal makani dan tempat. Al-makan tempat, anin najasa dari najis. Ini baru artiin doang, belum dijelasin, nanti dijelasin ya biar kelar arti. Ma huwal istinja'u, apa itu istinja? Apa itu beristinja? Boleh beristinja, boleh istinja, enaknya aja. Ma huwal istinja'u, apa itu istinja? Bawahnya al istinja'u, istinja itu huwa adalah al istinja'u, istinja itu huwa adalah
Goslu, membersihkan. Goslu, membersihkan. Benar-benar. Kalau mencuci kurang pas ya. Goslu, membersihkan, garis miring apa? Dia arti aslinya tuh mencuci. Kalau salah guslan itu mencuci, membersihkan. Nanti biar dapat yang pas lu kalimatnya. Mahalli, tempat. Goslu, membersihkan, mahalli, tempat. Al-khariji, yang keluar atau keluar aja udah. Keluar. Goslu mahallil khariji, membersihkan tempat keluar. Al-khariji, keluar. Goslu, membersihkan, mahalli, tempat. Al-khariji, keluar. Bil ma'i, dengan air. Bil ma'i. Apa dong yang enak? Membersihkan, apa lagi kalimat yang enak? Bil ma'i, dengan air. Hatta, sehingga. Membasuh. Basuh. Menyiram. Membasuh. Bersamaan ya. Hatta, benar. Hatta, sehingga. Tazula, hilang. Hatta, sehingga. Tazula, hilang. Minhu, darinya. An-najasatu, najis. Najisnya satu. Oh tadi an-najasat, najis. Oh ini an-najasatu, najis. Najis saja udah. Jadi istinja itu dia adalah goslu, membersihkan. Bisa juga membasuh. Bisa membersihkan, bisa membasuh. Mahalli, tempat. Al-khariji, keluar. Maksudnya itu cebok ya. Intinya cebok gitu. Kalau bahasa kita gampangnya cebok. Basuh, tempat keluar, maksudnya tempat keluar kotoran, baik kotoran buang air kecil atau buang air besar. Bilma'i, dengan air. Bilma'i, dengan air. Hatta tazula minhun najasa, sehingga hilang darinya, maksudnya dari tempat air tersebut, dari tempat keluar tersebut, an-najasa, najis. Ada yang ketinggalan? Ada yang belum diterjemahin? Kemudian bawahnya maza, apa yang taf'alu, kamu lakukan. Maza, apa yang taf'alu, kamu lakukan. Idza, apabila. Idza, apabila. Aradta, kamu ingin. Aradta, kamu ingin. Maza, apa yang taf'alu, kamu lakukan. Idza, apabila. Aradta, kamu ingin. Antadkhula, masuk. Dijadiin satu aja tuh. Antadkhula, masuk. Baital khala'i, itu baital khala dijadiin satu. Kali kasih garis di bawahnya. Baital khala artinya jadi satu. WC atau kamar mandi. Toilet, WC, kamar mandi. Bebas itu. Baital khala, WC atau toilet atau kamar mandi. Maza, apa yang taf'alu, kamu lakukan. Idza, apabila. Aradta, kamu ingin. Antadkhula, masuk. Baital khala'i, toilet. Idza aradtu, apabila aku ingin. Idza, apabila. Udah. Aradtu, aku ingin.
Aradtu aku ingin an adkhula masuk. An adkhula dijadiin satu aja, masuk. Idza apabila aradtu aku ingin an adkhula masuk baitul khala'i, WC udah ada di atas ya. Uqaddimu aku dahulukan. Uqaddimu aku dahulukan. Nggak usah bingung ya, baitul khala udah ada artinya di atas. Gitu. Uqaddimu aku dahulukan rijlil yusra. Itu kasih garis juga tuh. Kaki kiri. Rijlil yusra, kaki kiri. Okay. Ada pegang mungkin. Rijlil yusra, kaki kiri. Wa aqulu dan aku membaca. Wa aqulu dan aku membaca. Uqaddimu aku dahulukan. Uqaddimu aku dahulukan. Rijlil yusra, kaki kiri. Wa aqulu dan aku membaca. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Satu arti itu. Allahumma, ya Allah. Allahumma artinya ya Allah. Kitab ya? Nanti ada lagi Ji. Kitab. Allahumma inni, sesungguhnya aku. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku. Mengalir kecepatan nggak? Pas ya. Ini sesungguhnya aku. A'udzu berlindung. A'udzu berlindung. A'udzu berlindung. Bika kepadamu. Bika kepadamu. Min atau mina dari. Oh, balik. Balik ya. Min atau mina itu dari artinya. Mina dari atau min dari. Al-khubusi setan laki-laki. Al-khubusi setan laki. Wal khaba'ith dan setan perempuan. Nah, itu baru pas. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku. A'udzu berlindung bika kepadamu. Minal khubusi dari setan laki-laki. Wal khaba'ith dan setan perempuan. Udah cukup ya? Nah, kita coba dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Madza yalzamu qabla shalah? Apa yang diharuskan sebelum sholat? Yang diharuskan sebelum sholat itu, yang kudu kita lakukan, bahasa kita maya. Yang pertama, bersih. Harus bersih. Bersihnya itu sesuai dengan aturan agama, bukan sesuai aturan kita. Gitu. Wal wudu'u dan juga berwudu. Jadi yang diharuskan sebelum sholat nih, yang pertama harus bersih. Yang kedua kudu berwudu. Yang ketiga harus menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima harus masuknya waktu. Maksudnya waktu sholat. Harus masuknya waktu sholat.
Kemudian penjelasan di bawahnya, apa itu bersih? Bersih itu adalah istinja atau beristinja. Istinja penjelasannya nanti. Wa tanziful badan, dan juga membersihkan badan. Bersihkan badan itu dari hadas kecil dan juga hadas besar. Nanti penjelasan lebih detailnya lagi. Hadas kecil yaitu kita buang air kecil dan buang air besar. Hadas besar itu kalau bagi perempuan itu dia setelah haid, atau haid itu dia berhadas besar, dia belum mandi. Kalau laki-laki itu mimpi basah bahasanya gitu. Kemudian wasaubi, membersihkan, dan juga pakaiannya juga harus bersih. Membersihkan badan, membersihkan pakaiannya harus bersih. Wal makan, dan tempat yang kita gunakan untuk sholat, anin najasat, dari najis. Nah ini harus diperhatikan nih, nyucinya, nyuci bajunya itu harus diperhatikan. Kita nggak bisa asal kalau misalkan nyucinya di mana nih, mesin cuci itu ternyata lebih mudah ya. Jadi kalau versi imam kita tuh nyuci di mesin cuci yang najis aja sih ya, yang bernajis ya, bukan kotor tanah, kotor apa gitu, beda lagi. Ini yang bernajis. Masukin pakaiannya dulu, kemudian masukin air. Jadi masukin air, pakaiannya nih dimasukin di mesin cuci. Pakaiannya dulu nih yang najis nih, pakaian najis. Masukin, kemudian masukin air di mesin cuci itu. Setelah udah tergenang, airnya udah tergenang, diputar timernya tuh. Timer mesin cucinya diputar. Jangan pakai apa dulu. Jangan pakai sabun, jangan pakai soklin. Jadi masih polosan tuh. Ya masih air toh. Jadi cara nyucinya tuh biar bersih dari najis tuh, pakaian najis dulu masukin ke mesin cuci, datengin air. Airnya udah tergenang, baru diputar pakai timernya tuh diputar. Boleh hampir mentok, boleh setengah mentok gitu. Tapi jangan dikit juga, enggak, agak sedikit, lumayan lama lah gitu. Nah setelah itu buang airnya. Ingat yang tadi tuh belum pakai sabun, belum pakai soklin, belum pakai pewangi, masih polosan. Jangan dia muter dulu. Setelah kelar, udah jetrek lagi, baru airnya buang, keluarin lagi bu. Buangnya juga jangan buru-buru, sampai usahakan dia benar-benar habis semua tuh sisaan air itu. Jadi kalau ngeliat di selang pembuangan air itu nggak ada air yang keluar lagi. Setelah itu airnya udah benar-benar habis, tutup lagi, baru masukin air lagi yang baru. Setelah masukin air yang baru, boleh deh tuh baru pakai sabun, pakai apapun deh itu. Gitu. Kalau itu Ana baru tahu juga tuh, ya kan? Tapi kalau dulu Ana nyuci asal, Ana gabung, najis gabung. Yang jelas yang putih-putih, yang nggak putih. Tapi Ana cara mainnya, Ana bilasnya pakai air grojok. Jadi apabila kecampur dengan yang najis, kan pakaian Ana semua najis nih, ya kan? Pas Ana ngebilasnya pakai air grojok, air dari keran. Gitu kalau Ana dulu. Tapi sekarang ternyata udah lebih gampang lah gitu. Tinggal enaknya aja yang gimana. Jadi nyuci juga harus diperhatikan. Bukan hanya wangi, tapi harus najisnya itu hilang. Sebab yang kita gunakan ini tempatnya bukan yang tempat dua pula. Tempat kecil semua, ember kecil, tempat mesin cucinya kecil. Beda cerita kalau misalkan kita nyucinya di kali, air jalan enak banget, bersih langsung dari najis. Tempatnya kecil, embernya kecil. Kalau udah masukin air najis, tuh air jadi berubah najis. Masukin pakaian yang lain lagi, najis sudah. Walaupun pakai rinsol, pakai molotov, pakai pewangi, gitu. Jadi najis kemana-mana. Jadi itu harus diperhatikan nyucinya. Kemudian di bawahnya lagi penjelasan tentang istinja. Nah, istinja itu adalah membasuh atau membersihkan tempat keluar dengan air.
Maksudnya tempat keluar buang air kecil ataupun buang air besar, atau bahasa kitanya cebok. Hatta tazula minhun najasa, sampai hilang dari tempat keluar itu najis. Najisnya yang hilang. Juga ini ceboknya ini pakai air suci mensucikan. Harus perhatiin juga. Apa itu air suci mensucikan? Air baru dah. Air yang dari keran. Udah gampang itu. Juga yang berpenjelasan bawahnya, apa yang kita inginkan, apa yang kamu inginkan apabila kamu ingin masuk WC atau toilet. Apabila aku ingin masuk toilet, maka hendaknya aku dahulukan kaki kiri. Dahulukan kaki kiri dan aku membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setiap memasuk kaki atau memasuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Ini pekerjaan sepele, tapi masya Allah nih pahalanya. Dan banyak orang yang apa namanya meremehkan. Ternyata pekerjaan ini sepele, tapi pahalanya masya Allah. Jadi mulai sekarang kita niatin belajar dan kita langsung praktekin. Adapun sesekali lupa itu maklum, namanya juga manusia. Tapi usahakan untuk kita paksakan, untuk kita praktekkan. Bacanya juga, bacanya itu nggak ini ya, bacanya nggak bersuara gitu. Atau kalau memang mau bacanya bersuara, pada saat di depan kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi, di depan kamar mandi baca dulu Allah bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, baru masuk kaki kiri. Tapi kalau misalkan bacanya sambil masuk, kaki kiri masuk, baca dalam hati bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kebeletengan, lari, misal kebelet. Bahasa sini apa? Beletengan, lari, ya. Dan nggak sempet, ya bang baca. Telat sedetik ya, beleberan. Jadi lari-lari dah. Nah, kalau misalkan lupa dalam keadaan seperti itu atau gimana, nggak sempet baca doa masuk kamar mandi, ya. Pas lagi buang hajatnya itu, buang air kecil, buang air besar. Setelah lagi nggak keluar, ini lagi ngebuang nih, posisinya lagi nongkrong. Setelah lagi nggak keluar, kan ada jeda, biasanya kan gitu. Atau misalkan buang air kecil, ya udah buang habisin dulu. Setelah habis kan kita nggak langsung bangkit gitu kan, diem dulu, belum deh. Nah pas setelah selesai keluar kotorannya, baru baca doa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya jangan pas lagi bebarengan keluar. Ya, lagi kotorannya keluar terus bacaan. Nggak boleh deh. Walaupun dalam hati. Terus gimana kalau selawatan? Enak gitu kan? Kamar mandi selawatan nggak? Ayo sambil main gendang di ember gitu. Nggak boleh tuh. Pada saat lagi kotoran keluar itu kita nggak boleh berzikir, nggak boleh berdoa. Makruh deh. Jadi haram jadi jatuhnya tuh. Ya. Jadi haram, nggak boleh kita baca doa. Karena posisinya lagi keluar tuh kotoran. Nah setelah udah selesai kotorannya keluar, baru baca doa apabila lupa. Apabila lupa. Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau misalnya kan di sana kadang suka kasih jadi sabun ya, buat kita kuplak sampai gitu. Nah itu kalau buat penyiramnya itu kita minimal tuh berapa gayung buat nyembuhkan bersih lagi. Oh ya, kalau misalkan Habib nanya nih, guru kita nanya, kalau misalkan di luar tuh kan nggak ada sabun untuk membersihkan gitu ya. Syarat untuk membersihkan tempat keluar itu ya, tidak harus pakai sabun, tapi dengan air suci mensucikan. Mana dia hampir benar-benar bersih, ya seininya kita aja. Jangan juga terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak. Misalkan
sampai 10 kali gayung atau sampai pakai selang, misalkan pakai selang sampai 10 menit gitu disiramnya gitu. Sampai ininya kita aja, sebersihnya kita aja. Kadang kan gini, kalau misalkan kan kita posisi kita pernah dalam keadaan ini, dalam keadaan ragu, kayaknya belum bersih nih. Nah kalau lagi kayak begitu, bersihin lagi, tambahin. Karena posisi kita dalam keadaan ragu, kita harus hilangin ragunya. Gitu. Gue cebok kayaknya belum bersih nih, ya udah siram lagi. Gitu. Untuk menghilangkan keraguan-raguan itu. Kan kita bisa kan 3 kali tuh. Kalau misalkan nggak ada gayung, di situ adanya shower kan, karena kita dari dalam dengan apakah ada 3 kali juga? Iya, 3 kalinya itu mungkin dikira-kirakan dengan kita membasuhnya, kayak misalkan basuh ya udah seakan kayak 3 kali aja gitu. Sambil di air muncul, sambil di rata-ratain. Itu kalau mandi wajib. Mungkin nanti mandi wajib lebih detailnya nantinya pas kita ketemu babnya. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Ana mau tambahin, siapin buku tulisnya. Kalau kita ingin buka pakaian, nah ini fungsi buku tulis itu. Ya nanti kalau misalkan ada tambahan, ditulisnya di buku, ya kan. Nanti yang juz 2 nya kan juz pertama, juz 2 tuh lebih detail lagi pembahasannya. Kalau nggak ada di kitab, tulisnya di buku. Apabila udah siap belum? Oh iya. Maaf. Apabila ingin tinggal memang seru juga ini ya. Jadi fokus lah. Aku perlu pakai papan tulis di sini. Saya pelan gila ya. Apabila kita ingin membuka pakaian, apabila kita ingin membuka pakaian, garis miring aurat. Apabila kita ingin membuka pakaian, garis miring aurat, maka hendaknya kita membaca, boleh pakai bahasa Indonesia dulu, nanti di share di grup pakai bahasa Arab. Bismillah doang, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Bismillah alladzi la ilaha. Bismillah alladzi la ilaha. Sudah? Bismillah alladzi la ilaha illa huwa. Bismillah alladzi la ilaha illa huwa. Keterangannya apa lagi? Lupa. Intinya gini, ketika kita ingin buka pakaian atau buka aurat, ya, mau itu ganti baju, mau itu mau mandi, ya kan, di kamar mandi ataupun di kamar, ketika kita buka itu disertakan di dalam hati membaca Bismillah alladzi la ilaha illa huwa, atau kalau disambung Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ketika kita membaca itu, maka setan, iblis nggak akan bisa melihat aurat kita.
Ketika kita membaca itu, maka setan ataupun iblis tidak akan bisa melihat aurat kita. Karena mereka juga punya nafsu. Mereka punya nafsu. Jadi harus kita hati-hati. Itu tambahan tuh. Tadi masuk kamar mandi itu. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika buka pakaian atau buka aurat, kita baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Alladzi la ilaha illa huwa. Bismillah. Alladzi la ilaha illa huwa. Bismillah. Alladzi la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma ij'al thawabaha liwalidayya ya malik ya qadir ya man la syarika lah wa la wazir. Salli ala Muhammadin nabiyyi waghfir li wa liwalidayya. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'matin. Walhamdulillah alladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhalla. Alhamdulillah alladzi satara ala uyubi. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka